Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum, jumpa lagi para sahabat. Perjalanan kita kali ini adalah perjalanan imajiner tentang perjalanan membukukan tulisan. Muara dari sejumlah tulisan dari seorang penulis adalah buku. Buku bagi seorang penulis adalah alibi yang tidak terbantahkan bahwa dia pernah menulis. Namun, menulis adalah sebuah perjalanan sunyi yang panjang, bagaikan perjalanan air sungai yang dimulai dari hilir, lalu ke hulu, hingga berakhir di muara. Dalam perjalanan itu dijumpai berbagai halangan dan hambatan, onak dan duri, bahkan kadang harus melewati jeram sungai yang curam tegak lurus, hingga aliran air harus terjun bebas untuk melewati jeram yang menghadang tiba-tiba dalam proses perjalanannya. Perjalanan sunyi bagi seorang penulis bukan hanya ketika dia harus bersendirian ketika menulis, namun tak terelakkan juga ketika dia harus mengejar sumber data yang akan dia tuliskan. Saya tidak jarang juga mengalami hal yang sama, sunyi dalam arti kiasan, juga dalam arti dunia nyata. Seperti perjalanan sunyi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor. Dimulai dari ujung timur Pulau Flores di kota Larantuka hingga kota kecil di ujung barat Banten yang berbatasan dengan kota Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Juga dalam sunyi di tengah keramaian, dalam perjalanan ketika melakukan ibadah umroh. Dari perjalanan umroh itu, dengan segala pengamatan dan tulisan yang dibuat sebagai kesan yang diperoleh selama menunaikan umroh, maka lahirlah buku Jabal Rahmah, Rendezvous Cinta Nan Abadi. Sedang dari perjalanan seorang diri dengan sepeda motor antara Larantuka dan Banten, lahirlah dua buku yang berjudul Napak Tilas Jejak Bung Karno di Ende, sebagai buku yang berisi sejarah, budaya, dan wisata, dan dari buku fiksi yang berjudul Balada Cinta di Selat Adonara. Pada kesempatan sebelumnya, dalam perjalanan pengabdian saya untuk sebuah program mengentaskan kemiskinan yang dilabel dengan program PNPM, lahirlah buku dengan judul Catatan Kecil PNPM MPD. Buku ini berisi pandangan saya dan pendapat serta saran-saran yang saya alami ketika menunaikan pekerjaan itu, juga terhadap teori dalam standar operasional pekerjaan dengan realita yang saya temui di lapangan. Pada malam-malam di antara keheningan alam di Banten, lahirlah buku yang berjudul Mandeh Aku Pulang. Buku yang menggambarkan kerinduan seorang bunda pada sang anak yang merantau dan tak pulang-pulang. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi pada sang anak. Namun ketika akhirnya pertemuan itu terjadi, semuanya sudah terlambat.
Pada galibnya, buku Mandeh Aku Pulang telah mengantarkan saya hingga ke Istana Merdeka yang diterima oleh Presiden RI. Juga mempertemukan saya dengan beberapa penulis senior seperti Seno Gumilar Ajidarma, Muhammad Gunawan, ekonom Faisal Basri, dan lain-lain. Di kesempatan lain, ketika buku Sekedar Pengingat telah lahir, buku ini mengharuskan saya menggali kejadian nyata pada tempo dulu dari kehidupan nyata saya, serta menafsirkannya dengan nilai-nilai kearifan hidup, semacam buku inspirasi dan motivasi. Buku Sekadar Pengingat mengantarkan saya diterima di kampus di mana dulu saya kuliah sebagai seorang anak hilang yang kembali pulang. Pada perjalanan panjang yang dimulai dari menulis, menerbitkan tulisan, mengkoleksi kembali tulisan, untuk kemudian diedit kembali sebelum akhirnya naik cetak, lalu menyempurnakannya sebagai sebuah buku adalah sebuah perjuangan tersendiri. Perjuangan itu belum selesai ketika buku hadir di hadapan kita, karena masih menunggu sejibun kegiatan lainnya, seperti acara bedah buku, wawancara di radio, serta kejelian memasarkan buku. Alhamdulillah, semua buku yang saya tulis selalu dibedah di gedung Kompasiana Gramedia, Jalan Palmerah 2, Jakarta. Juga dibedah di kampus Cempaka Putih, dan beberapa buku dibahas di acara talkshow radio. Pertanyaannya kini, akankah kegiatan menulis yang bermuara pada lahirnya buku akan berakhir dengan adanya kegiatan baru saya sebagai seorang YouTuber? Saya rasa jawabnya tidaklah demikian. Karena dengan 8 buku yang sudah saya hasilkan, tidak eloklah kiranya jika harus berhenti hanya karena hadirnya kegiatan lain. Untuk itu, support dari semua sahabat tetap saya harapkan, sehingga kegiatan menulis buku tetap akan berlanjut terus, sebagaimana halnya kegiatan YouTuber juga harus berjalan. Demikian kisah perjalanan imajiner kita kali ini tentang perjalanan menerbitkan buku. Kita akan bertemu kembali pada kisah-kisah perjalanan yang lainnya dengan kisah yang tidak kalah menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.